dari berbagai diskusi dan percakapan di ruang-ruang publik soal, kan sudah tidak asing nih orang, menunggu sini sudah berbagi atau belum, kita sudah didata atau belum. Prof, misalnya seberapa cemas sih soal politik uang tuh Prof, kalau kita melihat situasi kondisi sekarang ini, masih akan berpotensi kah atau akan lebih parah kah atau akan menurunkah dibandingkan dengan 14 Februari lalu? Yang kaitan dengan kampanye politik uang itu, nah ini masa tenang itu dimanfaatkan bagi mereka yang ada pikiran lah, ada keinginan untuk melakukan politik uang. Di masa-masa inilah mereka bekerja dari rumah ke rumah, dari tempat ke tempat, dengan berbagai cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam ngobrol pinggiran akhir pekan, dialog yang diinisiasi oleh jejakrekam.com dan jrnews.co.id, media online di Kalimantan Selatan. Masih kita dari FME Cafe Kompleks Mandap Jalan Pramuka Banjarmasin. Hari ini tanggal kita produksi tanggal 24 November. Artinya tinggal 3 hari lagi kita menuju tanggal 27 November, di mana tanggal 27 kita akan menggunakan hak pilih untuk datang ke TPS untuk memilih calon kepala daerah pada tanggal 27 November sekali lagi. Dan di hari-hari sekarang, misalnya di minggu-minggu tenang, selebaran spanduk tolak politik uang semakin ramai. Dalam spanduk itu ada ancaman, misalnya hukuman kurungan maksimal 6 bulan atau denda maksimal 1 miliar. Yang di bawahnya kemudian ada tulisan Satgas Anti Politik Uang. Nah, itu yang kemudian sekali lagi saya pikir menjadi penting untuk kita kemudian mengingatkan terkait dengan politik uang. Seperti biasa sudah hadir pakar hukum dari Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Profesor Dr. Muhammad Hadin Muhjad. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam. Sehat hari ini Prof. Alhamdulillah. Prof, menuju 27 November. Kalau hari ini tanggal 24 kita tag, berarti masih ada 3 hari nih. Ya. Di 3 hari ini kan masa tenang. Masa kampanye sudah tidak ada lagi, orang tidak boleh lagi mengkampanyekan dan berkampanye untuk pasangan calon. Dan masa 3 hari ini masa untuk kemudian kita, masyarakat, untuk kemudian kira-kira berpikir menentukan pilihan siapa yang akan kita pilih pada tanggal 27 November nanti. Dan sekarang yang ramai itu adalah soal markas spanduk tolak politik uang. Pak Prof melihat bagaimana? Ya, jadi yang kaitan dengan kampanye politik uang itu, nah ini masa tenang itu dimanfaatkan bagi mereka yang ada pikiran lah, ada keinginan untuk melakukan politik uang. Di masa-masa inilah mereka bekerja dari rumah ke rumah, dari tempat ke tempat, dengan berbagai cara. Jadi kan sebetulnya pada saat kampanye itu kan, kalau konsepnya kampanye itu kan meyakinkan pemilih, si calon, pasangan calon meyakinkan pemilih supaya milih dia. Di masa kampanye itu selesai, harusnya kan selesai. Maka tenang. Artinya cooling down. Nah, lalu melonjak, artinya meningkat lagi pada saat politik itu, pada saat pencoblosan. Tapi mungkin tidak yakin gitu kan, tidak yakin kampanye yang begitu lama, dengan berbagai cara, tidak yakin bahwa para pemilih akan memilih dia. Padahal kampanye sudah sekitar 2 bulan. Kita 2 bulan. Nah, lalu dikaji. Jadi kan ini cerita lama dan berulang. Nah, rupanya pemilih ini, anggapan pasangan calon kan, pemilih ini akan lebih tertarik atau lebih kena lah kalau dia dengan uang. Nah, atau benda atau barang gitu kan. Kan bisa uang, barang. Ada 3 janji. Janji. Yang dilarang itu kan uang, barang, janji. Janji dengan sama yang setara gitu kan. Janji untuk memberikan sesuatu. Sesuatu. Nah, itulah sebabnya maka di minggu tenang ini kan gencar orang pihak
ketiga lah, bukan dari peserta pemilu kan mengkampanyekan, hati-hati nih. Ini sekarang sedang bekerja para peserta pemilu dengan menggunakan berbagai cara, dan cara yang paling disenangi itu ya dengan duit kan. Disenangi, dan itu yang paling bahkan sebagian menunggu-nunggu. Nah, padahal ini merusak pikiran kan, merusak pilihan. Jadi hilang daya rasional mereka, hilang pertimbangan akal sehat pemilihan tuh. Karena sudah ditutupi dengan oleh lembaran kertas duit. Nah, ini yang merusak. Ya, pada hakikat pemilu itu kan kita kan memilih orang yang menjadi pemimpin itu adalah orang yang terbaik. Terbaik pikirannya, terbaik visi misinya, ya, terbaik kepemimpinannya lah, kepemimpinannya. Nah, ke depan selama 5 tahun. Artinya masa kampanye yang berbulan-bulan itu akhirnya buyar hanya kemudian dengan di 3 hari ini orang bergerilya dengan politik uang. Iya. Tidak yakin sebenarnya kan, tidak yakin. Jadi lebih banyak cuma perkenalan diri aja itu kan. Jadi kan selama masa kampanye yang resmi, nah itu bukan untuk memberitahu pemilih, meyakinkan pemilih untuk memilih, tapi seperti aja kan, seperti sosial. Nah, yang ini yang praktik lah, yang senyatanya di lapangan, bahwa yang menentukan itu di masa tenang ini. Di 3 hari ini. Iya, 3 hari ini dengan berbagai cara masuk tim. Nah, kelemahan, jadi kan kelemahan orang mengusut ini, pertama regulasi. Nah, di regulasi itu yang bisa ditindak, yang atur menurut hukum adalah pasangan calon dan tim kampanye yang terdaftar di KPU. Pasangan calon, artinya kalau kita bicara tentang bupati, ini calon bupati, wakil bupati. Kemudian tim kampanye yang terdaftar di KPU, didaftarkan. Kalau dia tidak terdaftar di KPU? Nah, jadi kalau dia kedapatan, tidak ada pengaruhnya bagi pasangan calon. Dia tim kampanye, dia tim pemenangan misalnya. Misalnya Pak Prof maju nih, Ulun tim pemenangan, tapi Ulun tidak terdaftar di KPU. Berarti tidak bisa dihukumi kan? Bukan, secara hukum bukan tim pemenangan. Bukan tim pemenangan. Tapi kemudian saya terlibat dalam mengatur membagi-bagi duit misalnya. Kemudian tertangkap. Yang bukan tim, yang tidak terdaftar. Tidak terdaftar. Nah, itu yang tidak mempunyai pengaruh terhadap pasangan calon. Tidak. Oh iya. Artinya tidak berpengaruh terhadap pasangan calon. Ya. Nah, dia paling mempertanggungjawabkan secara pribadinya. Kalau terbukti kan, secara pribadi. Yang pidana pemilu itu dia kena ke siapa? Ya, kalau kepada yang memberinya aja kah, atau dia naik juga ke atas ke calon? Jadi kalau dalam kajian hukum itu kan sebetulnya yang memberi dan yang menerima kena gitu. Yang memberi dan yang menerima kena. Terlepas apakah yang memberi itu masuk dalam tim kampanye yang terdaftar atau tidak terdaftar. Ya, cuma kalau yang tidak terdaftar tidak ada pengaruh pada pasangan calon. Tapi kalau yang terdaftar pengaruhnya adalah bisa mendiskualifikasi. Bisa mendiskualifikasi. Kalau sampai TSM kan. Kan kita yakin semua TSM. Karena kan udah mungkin parsial, buang-buang duit. Pak, dipastikan TSM. Karena apa? Karena kalau dia tidak TSM, itu buang-buang duit namanya. Secara logika lah. Anak pilih buang-buang duit, tapi kan dia akan menghitung dalam hitungan mereka kan, bahwa yang akan digarap mereka itu untuk menang dengan suara sekian sudah dihitung. Maka jadi TSM. Jadi kalau ini logika aja, meskipun tidak ketemu bukti-bukti, tapi begitu ada satu aja yang kedapatan, itu pasti TSM. Walaupun cuma satu ditangkap nih, kemudian terbukti. Ada barang bukti, ada pemberi, ada penerima. Satu aja sudah cukup. Iya, satu aja cukup.
Karena kan dalam logika kita tidak mungkin dia Untuk menangkan itu cuma itu aja kan, tidak mungkin. hanya untuk satu suara itu. Iya. Kedapatan satu, masa dia bagi-bagi cuma satu aja kan? Jadi tidak bisa menunggu ini satu, kita tunggu lagi ada 9 gak nih misalnya? Iya, Nggak bisa. nggak bisa. Kan ini menurut logika hukum kan. Prof, kalau kita bicara logika lagi nih, mungkin tidak orang misalnya dia tidak terdaftar sebagai tim sukses yang ada di KPU, tapi dia bagi-bagi uang untuk memenangkan salah satu calon misalnya. Logika kita kan masuk kan, Pak Prof? Dan itu yang dilakukan banyak dilakukan oleh mensiasati aturan hukum. Nah, supaya jangan berpengaruh, kalau kedapatan jangan berpengaruh pada pasangan calon. Maka disuruhlah mereka yang tidak terdaftar sebagai tim, atau beginilah, mereka yang betul-betul dipercaya, betul-betul apa istilahnya itu kan, betul-betul mempunyai kemampuan lobbynya tingkat tinggi, itu sering tidak didaftar di tim kampanye. Jadi yang didaftar di tim kampanye di KPU itu kan cuma aja, nama-nama yang Biasa. iya, yang paling 1, 2, 3 lah yang pimpinan kan. Sisanya kan yang tidak, ya yang dianggap tidak bekerja apa-apa lah. Kalau mereka yang bekerja di dalam masyarakat, tidak, ini siasat mereka kan, tidak didaftar di tim kampanye KPU. Karena akan berpotensi nanti iya, berpengaruh kepada pasangan calon kalau kedapatan. Prof, tapi kan kalau di rezim hukum pilkada ini kan tidak hanya yang memberi kan yang kena sanksi pidana kan. Ancaman itu juga mengikat pada siapa yang menerima. Nah, sementara dalam pembuktian, siapa mau orang yang bersaksi misalnya dia pernah menerima, kalau dia sendiri diancam dengan dipidana itu, Prof. Nah, itulah kita soal pembuktian kan agak susah. Jadi orang yang menerima pasti tidak ngaku dia. Pasti tidak ngaku, iya. Tidak ngaku, karena kan dia kena sanksi. Nah, kecuali tertangkap tangan. Nah, seperti kayak KPK, OTT. Jadi kalau mau lah Bawaslu, menindak politik uang, ya lakukanlah gaya-gaya KPK. Ke lapangan, tertangkap tangan. Nah, itu langsung ciduk semua orangnya. Tapi kalau yang misalnya ke lapangan nih, yang ditangkap itu hanya orang yang berencana akan membagi, yang kemudian ada barang bukti misalnya, ada amplop, ada duit misalnya, tapi belum ada penerima, nggak bisa kan, Bro? Ya, belum bisa. Artinya harus ada dua pihak itu. Ya. Ada yang memberi, ada yang menerima. Soalnya agak riskan kalau kita tangani. Berarti kalau seperti itu caranya sangat sulit untuk bisa membuktikan. Iya, sulit. Dan bahayanya bagi Bawaslu sendiri. Nah, nanti dituduh balik kan. Nah, mencemarkan nama baik itu yang sering itu kan yang dianggap mencemarkan nama baik. Jadi sebetulnya pada saat berpindah, harusnya kayak itu kan. Dana itu sudah berpindah ke pihak penerima. Nah, saat itu OTT. Nah, kalau masih di tangan si pemberi jangan bergerak dulu. Jangan bergerak. Begitu sudah pindah ke tangan OTT, itu kan ada masalah itu. Tapi kalau konstruksi seperti itu kan dalam bayangan Ulun sangat sulit, Prof. Iya kan? Mereka tidak punya alat sadap nih. Siapa, kapan, siapa akan memberi kemana, yang menerima siapa, tempatnya di mana. Kan kalau hanya ke lapangan menyebar aja kan tidak gampang kan, Pak Prof? Jadi kalau sebenarnya bukan sulit lah. Kan dana ini kan kecil, 100, 200 misalnya. Nah, Bawaslu kan bekerja sendiri. Ketemu dengan dana yang kecil, orang kecil lah. Mereka juga sipil, bukan penegak hukum yang sebenarnya tuh kan. Nah, itu banyak pertimbangan. Akhirnya ya tidak jalan-jalan, tidak pernah diusut. Prof, artinya memang rumit kalau kita bicara tentang politik uang, karena bicara dari pemilu ke pemilu, dari pilkada, kita kan selalu mencemaskan soal politik uang. Tapi rasa-rasanya tidak pernah ada orang yang kemudian
Sepengetahuan saya, Bro, di Kalsel tidak pernah ada orang yang dihukumi karena pidana politik uang kan? Atau ada pernah? Yang tidak sebagai tim sukses ada. Yang tidak sebagai tim sukses. Ada di beberapa daerah ada. Ada. Tapi hanya berhenti di situ. Iya, cuma kan Pak paling hukumannya juga sangat ringan. Ada pordelek, pordelek tuh hukuman percobaan. Tapi mengganggu juga kan Mbak Ano. Nah, dan itu ada masanya kan? Tapi tidak diekspos gitu kan. Ada lah, masih ada, tapi tidak. Nah itu jadi tidak ada pengaruh apa-apa, lalu tidak menimbulkan berita yang heboh. Karena tidak menimbulkan efek. Iya, efek. Itulah sebabnya maka jalan terus kan. Nah, diurusnya mereka yang kena oleh pasangan calon kan. Prof, artinya mungkin kalau kita bicara politik uang, yang lebih gampang itu adalah kalau kita ingin tidak ada politik uang, ya para calon tidak melakukan transaksi membayar tadi yang membagi-bagi duit kan. Karena kalau kita mengatur masyarakat, melarang masyarakat lebih sulit kan. Ya, sulit. Nah, harusnya kalau ada 2 calon atau 3 calon nih, 2 atau 3 ini bersepakat untuk sama-sama tidak melakukan. Mereka cukup dengan menyatakan bahwa kami sudah berkampanye nih, tinggal publik dan masyarakat yang akan memilih misalnya. Tapi kan yang terjadi adalah mungkin boleh jadi saling intip kan. Yang satu mengintip yang lain melakukan politik uang atau tidak, yang lain juga mengintip. Oh, itu sudah memberi nih. Kenapa kita tidak memberi? Bahkan saling menaikkan tarif. Yang kita dengarkan kalau situ 2,5, ini 3,5 kan. Nah, itu didengar oleh rakyat, oleh masyarakat. Akhirnya masyarakat menunggu kan. Itu yang terjadi. Jadi agak susah lalu untuk memberikan sosialisasi, peringatan. Prof, kan Bawaslu sebagai bagian penyelenggara seringkali mengkampanyekan tentang pengawasan partisipatif. Artinya mendorong masyarakat terlibat dalam melakukan pengawasan. Menurut Prof sendiri, kalau kita bicara tentang politik uang, kan sejujurnya kalau semua orang berpartisipasi, melakukan partisipasi aktif, melakukan pengawasan, termasuk misalnya aktif untuk tidak menerima politik uang, kan selesai harusnya. Iya, betul. Nah, ini masalahnya jadi kan orang yang melek politik itu sangat dipengaruhi orang tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan. Lagi-lagi ke situ. Nah, jadi kalau mereka pendidikannya lumayan tinggi, kemudian penghasilan hidupnya, nah ini bisa. Tapi kan lebih 50%, nah itu di bawah. Mereka tamat SD, lagi pula penghasilan mereka rendah. Apalagi hari itu tidak bekerja. Iya, nah ini yang jadi sasaran mereka. Nah, jadi agak susah kita menyadarkan mereka. Ya tadi kan betul, harusnya yang disadarkan adalah yang memberi, bukan yang menerima. Karena mengatur yang 2 atau 3 calon ini kan lebih gampang sebenarnya. Lebih gampang dalam artian ya udahlah sama-sama sepakat untuk tidak melakukan politik uang. Artinya kan untung sebenarnya, mereka tidak mengeluarkan banyak biaya. Yang kalah tidak mengeluarkan banyak biaya, yang menang pun juga tidak berbiaya mahal kan. Nah, kalau seandainya lah mereka yang bekerja mudah. Tapi kan yang turun ke lapangan kan timnya kan. Bahkan tim yang tidak terdaftar di KPU itu yang bergerak, bekerja. Nah, itu masalahnya. Nah, tapi kan rasanya tidak mungkin ada orang dermawan misalnya membagi-bagi duit untuk memenangkan seseorang salah satu calon tanpa sepengetahuan dan tanpa ada kepentingan terhadap calon itu kan. Ya, bahkan dipastikan uang tuh uang calon. Kalau misalnya dapat bantuan pasti sudah kesepakatan dengan calon. Tidak ada orang yang sukarela membantu tanpa nanti ada timbal balik kan. Maka harus diberitahu calon itu. Itu dipastikan sepengetahuan calon. Dan kalau ada bantuan kan harusnya terdeteksi, Prof. Kan ada rekening dana kampanye kan. Mulai dari awal laporan awal dana kampanye, kemudian laporan penerimaan dana kampanye, laporan penggunaan dana kampanye di akhir kan. Artinya kan harusnya terekam di situ kan. Iya, tapi ini kan jadi kan sirkulasinya ini kan. Ada dana ada dana masuk tapi tidak diserahkan ke calon. Tapi ada orang kepercayaan. Maka dari orang kepercayaan itu langsung nanti
Nah, jadi kan orang kepercayaannya mereka itu yang menerima kemudian mendistribusikan. Nah, cuma komunikasi ada. Nah, itu bisa dicek di HP-nya kan pasti ada. Nah. Prof, terakhir kita ini kan masih ada 3 hari nih dari tag kita hari ini kan 3 hari. Harinya 24, 25, 26, 27. Dari berbagai diskusi dan percakapan di ruang-ruang publik soal kan sudah tidak asing nih orang. Menunggu sini sudah berbagi atau belum? Kita sudah didata atau belum? Prof, misalnya seberapa cemas sih soal politik uang tuh Prof kalau kita melihat situasi kondisi sekarang ini, masih akan berpotensi kah atau akan lebih parah kah atau akan menurunkah dibandingkan dengan 14 Februari lalu? Kalau dari informasi di lapangan itu masih tetap gencar. Dan mereka katanya akan membagi di jam-jam menjelang, di jam-jam mungkin malam pemilihan atau paginya. Karena gini kan, yang kalau membagi 2-3 hari sebelumnya, dengan membagi ini sudah ada pengalaman mereka yang bagi kan. Jadi kan yang membagi 3 hari kemudian membagi di dekat hari H, maka yang dipilihnya dekat hari H. Lupa yang lama. Walaupun yang sebelumnya itu sudah membagi dengan nominal yang sama atau nominal lebih besar. Jadi siapapun memberi diterima. Diterima. Jangan kan 1, 2, 3, 4, 5 diterimanya. Nah, itu dan yang akan dipilih adalah siapa yang akan memberi terakhir. Yang memberi terakhir, yang mendekat menjelang waktu-waktu pencoblosan. Atau jangan-jangan di depan TPS. Boleh jadi dekat TPS. Oke, baik, terima kasih Pak Prof. Paling tidak kan ngopi kita hari ini, diskusi kita, obrolan kita bicara soal politik uang untuk mengingatkan kembali betapa politik uang itu hari ini masih menjadi bagian yang mencemaskan kita, mengkhawatirkan kita. Soal hasilnya akan seperti apa kan kita akan serahkan. Tapi kita mengingatkan pada publik, kalau kemudian kita bertransaksi tanggal 27 November, kita datang ke TPS, masuk ke bilik suara, melobangi surat suara itu karena politik uang, ya kita akan tunggu dampaknya, pengaruhnya 5 tahun ke depan. Lagi terima kasih Pak Prof. Dan tuntas sudah demikian ngopi kita hari ini bicara soal politik uang. Politik uang tetap menjadi sebuah kerisauan dan kecemasan, tapi paling tidak ini adalah ikhtiar kita untuk mengingatkan jangan pilih orang karena politik uang. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.